Selanjutnya nomor 5 dari OSK 2025. Pertanyaannya yang dapat disimpulkan dari gambar berikut adalah, gambarnya di bawah ini ya. Ada seperti dua gambar di sini. Yang pertama seperti lintasan asteroid mengitari matahari gitu ya. Dan lintasannya seperti berbentuk lingkaran. Sedangkan yang gambar kedua ini lintasan asteroid mengitari matahari juga tapi bentuknya elips gitu. Lalu ada 5 pernyataan di sini, manakah yang benar gitu. Ada tentang periodenya, tentang kecepatan orbit, atau di sini yang E juga ada eksentrisitas. Nah, coba kita cek dulu. Yang pertama terkait periode orbit gitu. Kita coba cek untuk asteroid 1. Periode orbitnya itu bisa dinyatakan seperti ini, menjadi 2pi per omega. Dan omega adalah kecepatan sudut. Ini untuk semua lingkaran ini berlaku gitu. Jadi 2pi itu adalah besar sudut yang dilalui sepanjang satu lingkaran penuh. Jadi 360 derajat itu sama aja 2pi. Sedangkan omega atau kecepatan sudut itu biasanya dinyatakan dalam satuan sudut per sekon. Jadi kecepatan sudutnya. Dan dalam gerak melingkar juga kita bisa ganti omega itu menjadi sama dengan V per R. Dan di sini V menjadi kecepatan linear atau kecepatan orbit. Dan apabila kita ganti omega menjadi V per R, di sini kita dapatkan 2pi R per V jadinya. Itu untuk periode orbit asteroid 1. Nah, untuk asteroid 2, mencari periodenya, sekarang kita dapatkan bentuk elips, dan dari bentuk elips ini kita bisa gunakan hukum Kepler. Hukum Kepler menyatakan lintasan planet, atau sebenarnya tidak tertutup pada planet ya, jadi lintasan asteroid juga bisa, lintasan planet katanya juga bisa, tapi dia adalah lintasan yang berupa elips gitu. Dia berlaku hukum seperti ini, itu T pangkat 2 per A pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per km. Ini adalah hukum ketiga Kepler. Nah, T di sini adalah periodenya. Jadi apabila kita isolasikan persamaan ini untuk mencari T, ini A pangkat 3-nya aku pindahkan ke kanan atas, lalu semua sukunya menjadi diakarkan. Jadi nanti tinggal tersisa T yang kiri. Dan ini bisa disederhanakan lebih lanjut dengan kita mengeluarkan 4pi kuadrat. Kita keluarkan menjadi 2pi, dan sisanya aku biarkan seperti apa adanya. Nah, dari sini mungkin terlihat periode orbit untuk asteroid 2 itu nggak sama dengan periode 1. Tadi 2pi R per V, yang asteroid 2 yang 2pi akar ini gitu. Nah, tetapi sebenarnya ini belum bisa disimpulkan karena kita punya suku yang berbeda, terutama yang di asteroid 1 ini kita punya suku V gitu. Ini sebenarnya bisa dijabarkan lebih lanjut gitu. Kecepatan di sini V ini adalah kecepatan orbit, dan kalau kalian ingat kita bisa menyamakan gaya sentripetal dari suatu gerak melingkar sama dengan gaya gravitasi yang bekerja untuk suatu gerak melingkar seperti ini. Dan kalau ini kita jabarkan, yang gaya sentripetal itu menjadi m V kuadrat per R, yang gravitasi menjadi G M besar M kecil per R kuadrat. Ini bisa kita dapatkan V-nya, yaitu kecepatan orbit itu sendiri adalah akar Gm per R. Maka sekarang yang tadi periode 2pi R per V itu bisa kita jabarkan lagi dengan mengganti V-nya dengan yang baru ini. Jadinya T sama dengan 2pi R per V-nya jadi akar Gm per R. Nah, lalu ini akar R yang di bawah ini aku pindahkan ke atas. Dengan kata lain ini R pangkat setengah di bawah ini ya. Jadi di atas, jadi R pangkat setengah di atas, lalu ditambahkan R pangkat 1. Dan nanti hasilnya adalah R pangkat 3 per 2 gitu. 1 ditambah setengah 3 per 2, sedangkan yang bawah tetap aku tulis di sini akar Gm terlebih dahulu. Lalu ini 2pi-nya bisa kita tulis seperti apa adanya, dan 3 per 2 ini menjadi R pangkat 3 tapi di akar gitu, akar pangkat 2, dan ini Gm-nya tetap di bawah akar Gm. Jadinya seperti ini. Nah, dari sini apabila kita bandingkan periode untuk asteroid 1 ini, periode untuk asteroid 2 ini, terlihat bedanya cuma R sama A di sini, R pangkat 3 atau A pangkat 3. Sementara kalau kita kembali lihat ke gambar, R itu kan jari-jari lingkaran gitu, jari-jari lintasan lingkaran. Dan di sini jari-jarinya adalah 5SA. Sedangkan kalau di gambar yang kedua, A itu merupakan setengah suku panjang, atau dia juga adalah jarak dari titik tengah elips ke ujung panjangnya. Jadi di sini
yang digambar di sini 5SA itu juga merupakan A. Artinya, pada kasus ini, pada gambar ini, diketahui R adalah sama dengan A. Berarti ekspresi periode untuk asteroid 1 maupun asteroid 2 ini adalah sama. Gitu. Jadi, pernyataan yang A ini, bahwa asteroid 1 dan 2 mempunyai periode orbit yang berbeda, itu pernyataan yang salah. Gitu ya. Sedangkan kebalikannya adalah yang D, periode orbit kedua asteroid adalah sama. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, tapi bisa kita cek untuk pernyataan lainnya atau kesimpulan lainnya di sini. Yang B dulu, asteroid 1 dan 2 mempunyai kecepatan orbit yang sama. Ini sebenarnya bisa langsung kita bantah ketika kita melihat bahwa bentuk orbitnya mereka beda gitu. Yang asteroid 1 bentuk orbitnya lingkaran sempurna. Kalau lingkaran sempurna, itu otomatis kecepatan orbitnya adalah ini tadi yang kita dapatkan, adalah sebesar akar GM per R. Dan itu kecepatannya selalu sama, selalu konstan ini nilainya. Sementara itu kalau di asteroid 2 ini yang lintasannya elips, itu menurut hukum kedua Kepler, kecepatan orbitnya selalu berubah-ubah. Jadi ketika misalkan asteroid ini berada dekat dengan matahari, lintasan di kiri ini misalkan, daerah kiri ini, dia kecepatannya akan lebih besar daripada saat asteroid itu berada di daerah yang kanan ini yang jauh dari matahari. Jadi kecepatan orbit dia selalu berubah-ubah. Jadi otomatis kecepatan orbit asteroid 2 tidak sama dengan asteroid 1. Jadi pernyataan yang B ini salah juga. Sementara yang C, kecepatan orbit di setiap titik untuk kedua asteroid itu berbeda. Ini kurang tepat juga karena dia dibilang untuk di setiap titik itu berbeda. Nah, sementara tadi kan di elips itu kan kecepatannya berubah-ubah terus. Itu dapat kalian bayangkan ada satu titik atau satu momen ketika kecepatan orbit si asteroid 2 ini pasti sama dengan kecepatan orbit si asteroid 1. Jadi asteroid 1 tadi punya kecepatan akar GM per R. Nah, asteroid 2 kecepatannya berubah-ubah. Dia akan mengecil dan membesar dalam waktu. Tapi pasti ada satu momen ketika kecepatannya itu sama dengan akar GM per R-nya asteroid 1 gitu. Bisa dibayangkan ada satu titik yang dia kecepatannya sama. Jadi pernyataan pernyataan C yang di setiap titik itu kecepatannya berbeda, itu juga bisa dirasa kurang tepat ya. Sementara terakhir, yang kelima, eksentrisitas orbit asteroid 1 sama dengan asteroid 2. Nah, ini juga mudah saja dia tidak benar karena di sini digambar diberikan eksentrisitas orbit asteroid 2 adalah 0,5. Sedangkan kalau yang asteroid 1 meski tidak diberikan di gambar itu terlihat seperti lingkaran sempurna, dan kalau lingkaran sempurna eksentrisitasnya adalah 0. Nah, jadi pernyataan yang kelima ini juga salah. Otomatis jawaban yang benar hanya yang D, begitu.